Gus Elham yang mencium anak perempuan di atas panggung, lu pernah? Buset, itu kayak makan mochi, Ki. Buset, out gitu loh. DJ Brevi dan juga Erika Cardina. Mereka ini dikabarkan putus, Ki. Ada pengakuan dari Brevi kalau dia itu selingkuh. Tanya soal redenominasi rupiah. Apa itu redenominasi? Jadi, Oke, balik lagi di kompilasi berita viral di mana kita akan ngebahas berita-berita yang lagi rame belakangan ini. Oke, kita langsung aja ke berita pertama, tapi sebelumnya, Ki, gue pengen minum minuman favoritnya gua dulu nih. apa tuh, Su? Jadi ini adalah susu almond. Kacang. Bukan dong. Susu kacang sih. Almond apa? Oh iya. Iya, susu kacang. Oh, iya. Almond kacang, tapi bukan susu Beda kacang itu. maksudnya. Nanti di video kita kalau kita mau debat. Oke, jadi ini adalah susu almond dari rumah Almond My Drink nih. Ini adalah minuman favorit gue nih, Ki. Gue suka banget, biasanya gue minum ini setiap hari biasanya. Gue minum dulu susu ya. kacang mulu lu. Seger tuh. Anjir banget, enak banget. Mau dong. Lu mau varian yang mana? Ini ada Ya, apa aja nih? ada varian 7 varian nih. Ada banyak. Gue nggak hafal. Ada Tapi yang mocha, paling gue suka ya. strawberry, taro, avocado, vanilla, coklat. Ya, yang paling gue suka itu yang original. Kalau lu mau yang mana? Kalau gua kan kayak cute-cute gitu. Menurut tuh cocokannya mana? Ini berarti. Nah, gua mau strawberry. coklat. Coklat. Oke, coba lu minum. Gue yakin lu pasti suka. Kita minum dulu ya susu kacangnya, guys. Susu kacang. Almond apa? Iya, kacang, Nah, tapi udah. bukan susu kacang. Udah. Oh iya. Gimana rasanya? Coklatnya Apa? sama almondnya Hah? nyatu, Buset. berantem di dalam tenggorokan gua. Enak kan? Enak kan? Jadi dia tuh nggak cuma enak ya rasanya. Ada Dia khasiatnya punya juga banyak khasiatnya juga. Ada manfaat-manfaatnya juga nih. Apa aja tuh, Su? Yang pertama itu dia tinggi kalsium dan juga zinc nih, Ki. Cocok tuh buat kita sering olahraga tuh. Terus dia antioksidan tinggi juga, Ki. Wah, mantap deh tuh. Dan yang paling penting dia tuh nggak pakai bahan pengawet, Ki. Makanya ini cocok Asli, banget, ya. aman banget buat keluarga. Jadi Homemade buat banget anak nih ya. lu, buat istri, itu bagus banget. Nah, kalau gua mau beli di mana, Su? Nah, kalau lu mau beli, nggak cuma Lu bisa cuma beli, lu bisa jualan, Ki. Oh, Karena gua bisa mereka itu open reseller juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat informasi yang lebih lanjut, kalian bisa hubungi WA sosial gua. medianya mereka, jangan ke lu dong. Oh. Ke mereka dong. Ya katanya gua mau jadi Oh reseller iya. bisa. Ya berarti kalau lu mau hubungin, lu mau jadi reseller, Oh, gua ya, hubungin ke dia dulu. ya, lu bisa ke sosial medianya mereka. Oke. Atau ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung masuk aja ke berita pertama nih, Ki. Nah, Ada berita dari mana nih, Ki? Nah, gua kemarin tuh ada dapat berita viral nih, soal Gus Elham yang mencium anak perempuan di atas panggung. Lu pernah ngeliat? Oh, iya, ini tuh lagi ramai banget kemarin. Ah, Yang kalau nggak salah sampai dikokop gitu ya. buset, sampai Pipinya. dijepit pipinya. Buset, itu kayak makan mochi, Ki. Buset, out gitu loh. Iya, makanya itu. Nah, kalau menurut lu gimana tuh, Su? Soal berita ini tuh masuk perdebatan panas, Su. Karena kan Gus itu Oh kan iya, karena tokoh agama. Betul. Tokoh agama. Nah, kalau informasi dari lu apa, Su? Oke, jadi Gus Elham ini itu adalah pendakwa dari Kediri, Ki. Jadi terlihat di dalam beberapa video, cuplikan video, dia tuh mengkokop dong, mencium, ya mencium lah anak-anak kecil. Ciumnya nih. tuh bener-bener erat banget ya. Iya, itu sampai mungkin gemes banget kali ya, gitu kan. Tapi ini jadi perdebatan di media sosial nih, Ki. Betul. Jadi banyak yang mengecam apa yang dilakukan ini. Nah, tapi dia juga udah langsung kasih respon nih, Su. Nah, langsung responnya itu dia langsung minta maaf terbuka, terus dia mengakui kalau dia hilap. Kalau nggak salah dia tuh sampai minta maaf 2 kali, Ki. Itu saking pucet mukanya tuh di beberapa video, ya kalian bisa cek sendiri ya. Dia kayaknya udah nyesel banget sih itu. Nah, terus itu video juga sebenarnya sih video lama katanya. Oh gitu. Diangkat lagi. Berarti bukan video-video baru ya? Bukan. Oh, tapi di akun media sosialnya dia? Enggak, di akun orang. Di-upload ulang? Yang diangkat itu oke. akun orang. Oke, selain itu, Ki, ya, PBNU termaksud yang paling keras nih, Ki, mengecam tindakan itu. Mereka bilang perilaku ini itu tidak mencerminkan akhlak mulia. Tapi nggak cuma PBNU doang, Su, Oh, yang ya? ngecam dia. Dari mana Ada lagi? urusan ormas keagamaan. Habis itu ada Kementerian Agama juga angkat bicara. Nah, kemarin Wakil Menteri Agama Romo Syafi juga tegas bilang aksi Gus Elham itu nggak pantas. Oke, jadi memang banyak orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan ya. Betul.
Karena sebagai pembuka agama mungkin dia udah bukan pemuka agama, udah tokoh agama. Iya. Oh iya benar. Ya. Benar ya. Jadi bukan cuma pembuka agama nih, tapi dia udah sudah jadi tokoh agama. Karena kan ada pangkatnya depannya Gus. Gus itu kan setahu gua ada pangkatnya sendiri sih. Cuma gua kurang tahu lah ya. Iya. Tapi yang jelas dia sering berdakwah lah gitu kan. Nah selain itu ya Ki ya, dari KPAI mereka menilai tindakan ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena menyerang harkat dan juga martabat si anak itu nih. Nah jadi isu sentralnya itu sebenarnya banyak ulama dan netizen tuh berdebat soal batasan sentuhan fisik antara ulama dan anak di bawah umur gitu loh. Oh iya. Nah karena kan itu bukan muhrim kalau sebutannya ya. Benar. Benar. Nah, walaupun Gus Ilham bilang anak-anak itu di bawah pengawasan orang tua, tapi tetap aja dia kan ulama, lebih disebutnya tokoh agama kan. Yes. Nah, itu harusnya ada batasan fisik lah menurut netizen tuh. Iya, benar-benar. Sebenarnya tindakan itu yang jadi masalah kan. Mungkin dakwahnya mah benar-benar aja gitu kan. Terlepas dari pro kontranya ya, Gus Ilham ini sudah berjanji juga nih Ki untuk memperbaiki dirinya dia. Bagus. Dan juga memperbaiki cara dakwanya dia nih, agar lebih bijaksana dan juga normal secara etikanya juga. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Ki ya, pendapat lu gimana tentang berita ini? Nah, kalau menurut gua ya kasus ini tuh benar-benar alarm keras sih. Oke. Alarm keras buat tokoh agama, buat benar-benar lu memperlakukan anak-anak di bawah umur ini tuh di media sosial tuh benar-benar kayak gimana gitu loh. Ya. Sedangkan kan lu punya peraturan sendiri menurut gua. Terus juga dari KPAI ya tadi ya. Ya. Itu harusnya buat aturan lagi sih, buat pembatasan untuk hal ini gitu ya. Iya. Jadi emang Gus ini kan mungkin punya satu panti asuhan yang menampung anak yang tidak ada orang tua kan pastinya kan. Nah, jadi Gus Ilham ini tuh sebagai tokoh agama juga benar-benar harus dijaga juga gitu loh. Iya. Supaya tidak merusak kayak peraturan di agama Islam lah pastinya. Ya, benar-benar tidak mencoreng lah. Jadinya benar-benar citra ulama tuh tetap bagus di mata masyarakat. Dan itu pun juga dari Kementerian Agama dan MUI pun juga harus ikut turun tangan juga buat benar-benar menjaga itu gitu loh. Menurut lu gimana sih? Sebenarnya mungkin menurut gue ya, ini cuman gemes aja sama anak kecil. Betul. Cuman karena dia tokoh agama, dia di media sosial ya, dan juga mungkin pembawaannya gitu loh. Itu bikin jadi netizen tuh jadi geram gitu loh dengan negative thinking gitu. Kita kan nggak pernah tahu apa dia gemes atau apa gitu. Gue bukan pengen membela, tapi ya karena lu sudah tahu lu tokoh agama, mungkin harusnya dijaga sikapnya. Ya gitu betul. Nah kalau itu sebenarnya problemnya sih itu doang. Iya, menurut gua. Tetapi juga media sosial pun juga harus dikaji benar-benar itu. Ini kan video udah lama. Benar. Sekarang baru viral? Video-video yang lama itulah yang jadi masalah. Iya. Mungkin dia sudah tidak seperti itu sekarang. Gitu kan. Tapi ya kita berharap semuanya akan baik-baik aja ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran nih Ki buat semua orang, bukan buat tokoh agama doang, aja. Semuanya tuh bisa belajar dari situ gitu. Coba kalau menurut kalian nih ya, pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua nih Ki ya. Apa tuh, Su? Oke, jadi berita kedua ini Ki itu tentang DJ Brevi dan juga Erika Karlina. Waduh, kenapa lagi tuh, Su? Mereka ini dikabarkan putus Ki. Putus ya. Terus ada pengakuan dari Brevi kalau dia itu selingkuh. Dan info pertama yang gue dapat ya, hubungan Erika Karlina dan DJ Brevi itu sebenarnya udah kandas tuh dari 1 November kemarin. Lah, berarti bukannya mereka jadiannya juga baru. Tetapi yang sebenarnya yang lagi netizen lagi angkat itu kan dia tanggal 30 kan di event konser Socialize Fest. Ya, itulah. Ya, itulah ya. Yang Raja Arab nangis-nangis itu kan. Sampai nangis-nangis kan. Sampai benar-benar ditonton di depan mungkin ribuan. Lu ngitung nggak waktu itu? Enggak sih. Ngapain lu ngitung? Nggak usah dihitung itu. Nah, itu baru terjadi pas romantis-romantis dia lamaran tuh di depan. Itu pas di 5 Oktober. 5 Oktober ya? 5 Oktober dia ngelamar dia baru ngelamar. Nah itu makanya. Terus gak nyampe sebulan, Toto dikabarinnya putus. Ya, sebelumnya Ki ya, gue mungkin beberapa informasi yang gue tahu ya, isu mereka putus itu sudah ada. Muncullah chat yang itu tuh Ki. Iya, betul. Chat yang itu kan. Betul. Nah, waktu itu tuh nggak ada konfirmasi dari
kedua belah pihak kan. Di live, iya. Dan tiba-tiba belak-belakan si Brevi ini di live-nya dia nyampein kalau dia ngaku salah dan juga minta maaf nih. Dia akuin kalau waktu itu dia ngechat perempuan katanya. Dia ngaku. Yes. Dan dia bilang ya seperti informasi lo kalau dia tuh udah putus dari 1 November. Aduh, tapi menurut gue tuh ya sayang banget gitu loh. Gue ngelamar aja tuh berdua aja tuh malu-malu loh. Iya. Dia kemarin ngeramar di ribuan penonton sampai yang tadi kata lu Reja Arab sedih, terharu kan. Temen mau merit kita seneng. Putus gara-gara DM kangen doang, lu bayangin Ini gue ngechat emak gue kangen. Enggak dong, beda dong. Kalau emak mah beda. Ini cewek lain, dia udah bilang perempuan lain. Oh iya. Kalau maknya dia pasti bilang itu mak gua gitu kan. Nah, terus chat mesra itu terjadi sebenarnya sebelum Erika melahirkan baby Andrew. Nah, itu sebenarnya yang lebih parah. Iya, benar. Itu yang lebih parah sih menurut gua. Jadi dia tuh DM kangen itu tuh 9 Juli 2025. Nah, pas di 22 Oktober tuh sebenarnya netizen tuh udah pada netting nih. Soalnya jarang keluar di publik lagi nih berdua nih. Kan kemarin biasanya kan mesra-mesraan kan. Iya, benar. Udah jarang kelihatan bareng-bareng terus nih. Betul. Waktu itu Ki, mereka si Brevi ini bilang kalau lagi sibuk masing-masing. Betul ya, pernah keluar begitu statementnya tuh. Cuman tahu-taunya dia ngaku begitu nih. Tadi gua pribadi itu masih nganggapnya chat itu ya Ki ya, itu bikinan AI tadi gua pikir. Oh, ternyata bener. Nah, informasi keempat yang gua dapat di DM itu namanya tuh Lintang Raija Oktaviani. Nama perempuan itu? Yes. Nah, klarifikasi dari Lintang lu udah pernah dengar belum, Su? Ya, gue pada waktu itu plot twist-nya nih, Ki ya. Klarifikasi itu bener, Ki. Jadi Lintang ini membenarkan chat dari Brevi itu. Tapi dia bilang chat itu sudah lama nih, di tanggal 9 Juli. Dan memang dia benarkan kalau misalnya dia sendiri nih yang mengupload screenshot dari DM itu. Ya, jadi memang dia upload itu tadinya untuk bercandaan aja. Nyesel dong ya. Tapi tiba-tiba rame. Sampai sekarang hubungan Brevi sama Arika jadi putus gitu loh. Di depan ribuan orang. Nah, dia juga bilang kalau dia nyesel nih, Ki, karena udah unggah candaan itu sampai viral begitu. Dan tapi Lintang juga tegas informasi keenam yang gua dapat. Nah, dia juga membantah keras tudingan sebagai orang ketiga di putusnya gara-gara Brevi sama Erika ini. Jadi itu si Lintang tuh juga punya cowok sebenarnya, dan sebenarnya juga harusnya hidupnya juga aman-aman aja gitu loh. Iya. Tapi yang gue salut ya, itu adalah sikap dari si Erikanya. Ya. Dia ini diem aja nih pada saat memang ada isunya, dari mulai isu sampai benar-benar diakuin sama Brevi, dia tuh ngambil sikap diam. Ya. Bahkan ya Ki, dia tuh masih memperbolehkan si Brevi ini buat ketemu sama si anaknya. Andrew. Anaknya itu, baby Andrew ya. Baby Andrew. Nah, itu menurut gue dia nunjukin sikap kedewasaan dia sih. Ya. Tapi kalau menurut lu Ki ya, dari berita ini kalau pendapat lu sendiri gimana? Nah, kalau menurut gua sih gua melihatnya ya pastinya nih soal cewek sih yang gua lihat. Ya. Sebenarnya itu ini yang kita omongin kan dia udah anggapannya couple goals lah ya buat netizen-netizennya. Siapa sih? Ya kan? Yang nggak kenal mereka berdua. Ya intinya kalau gue mau sebutin beritanya banyak nih. Iya. Ya kan, dari si Erika beritanya pas sebelum itu, terus Brevi tetap sama dia kan. Itu gentle banget ya. Gentle banget gue ngelihatnya kan. Ya kalau gue jadi cewek pun buset dah cinta mati gue bisa sama Brevi kan. Apa aja kita kasih. Terima apa adanya kan. Nah sebenarnya pengakuan Brevi itu bagus. Kalau menurut gue dia gentle juga. Tapi tindakannya buat dia langsung sama cewek lain itu loh. Ya. Ya lu kan harusnya galau dulu, kayak nggak bisa galau sebentar. Iya biar ya empati lah ya. Iya. Abis itu kan ya gue bingung sih kadang-kadang, dia kan image-nya lagi diserbu banyak netizen ya. Nggak tahu sih sengaja apa enggak, gue juga nggak ngerti. Ya kita nggak tahu maksudnya semua gimana? Ini apa gitu ya. Oke, tapi kalau menurut gue ya sebenarnya mungkin ini sih ya namanya laki-laki itu kesalahan laki-laki gitu kan. Dan sudah diakuin juga sama Brevi kan. Betul. Kalau dia salah dan dia nggak mau Erika yang diserang, apa dia yang diserang. Iya. Kan? Tapi menurut gue kalau begini terus ya, lambat laun orang itu akan nggak mikir gitu ketika ngelakuin sesuatu Ki. Ini bikin jadi kita tuh ya? Iya, jadi ngasal. Jadi nanti tinggal alasan-alasan lagi. Jadi menurut gua ya, bagusnya sebelum kita ngelakuin apapun gitu ya, mikir pakai isi pala. Oke, gue ingetin lagi buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian pengen beli susu almond ini, kalian bisa kunjungin ke sosial medianya mereka, atau kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Kalian juga bisa jadi reseller nih Ki, nggak cuman beli aja nih. Kalian kalau mau jualan, kalian tuh bisa juga buat jualan susu almond ini. Gue mau jualan lah. Lu mau jualan? Jangan, nggak laku.
kalau yang jual. Oh, wah lo. Enggak, kalau lu yang jual udah laku, kalau gua laku. Oke Ki, berita yang ketiga ini dari mana lagi nih Ki? Lanjut nih, kita ke berita 3. Nah, lu ada pernah dengar berita soal si Purbaya? Purbaya kayak kenal, akrab banget. Akrab banget tuh, akrab banget tuh Purbaya. Ketemu aja kagak pernah, gini. Tapi orangnya kan asik. Asik. Aduh, gue demen banget. Gue sekarang ngikutin banget deh. Pak Purbaya ya? Enggak. Hah? Maksudnya ngikutin berita-beritanya. Oh, oke, ya. Oh, ngikutin Purbaya gak kerja dong gua. Oh iya, benar. Iya. Apa tuh beritanya, Pak? Beritanya soal redenominasi rupiah. Apa itu redenominasi? Jadi nih nanti 1.000 perak jadi 1 perak. 1.000 rupiah jadi 1 perak. Lu pada dengar gak berita itu? Oh iya, gue tahu. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan dari 1.000 rupiah itu jadi 1 rupiah. Jadi kalau 100 rupiah, 100.000 itu jadi 100 rupiah. Benar? Betul. Oke, jadi informasi pertamanya nih Ki ya. Itu Menteri Keuangan Purbaya itu telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan 2025 sampai 2029. Ini adalah payung hukum internal yang menegaskan keseriusannya dia soal perubahan ini atau mungkin ya nyebutnya adalah redenominasi. Yes. Nah, terus kalau informasi kedua yang gue dapat nih, yang paling penting, timelinenya itu rencana penyusunannya rancangan undang-undangnya itu sebenarnya dia udah targetin di 2027 udah beres. Jadi udah beres. Gila. Kalaupun ada transisi 2026 itu aja udah bisa beres. Oke Ki, jadi sebelumnya katanya itu Bu Sri Mulyani juga ada wacana ini nih sebelumnya. Ya, sebenarnya sih rencana ini yang gue dengar sih udah lama loh. Iya, tapi kenapa rencana ini muncul lagi? Tujuannya itu keren banget katanya. Yaitu untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan juga meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional nih, Ki. Karena kan di luar negeri kan kalau lu tahu sendiri kan sebenarnya udah ubah tuh kayak dari awal kali. Iya, benar. Setiap luar negeri tuh bayar 1 ringgit. Benar. Angkanya tuh nggak sebanyak di sini gitu kan Indo gitu loh. Jadi kita bisa bayangin nih Ki, nanti transaksi kita itu nggak perlu lagi angka 0 sebanyak itu. Jadi jauh lebih simpel lah. Lebih simpel. Gitu ya. Informasi kelima yang gue dapat, redenominasi itu bukan sunering. Sunering itu penurunan harga rupiahnya. Oh oke. Jadi tidak mempengaruhi ya? Nggak mempengaruhi. Biarpun angkanya kecil, tapi bukan berarti harga angka atau nilainya itu turun gitu kan? Tetap ada nilainya. Jadi buat masyarakat tuh jangan langsung netting juga gitu loh. Takutnya nanti mikirnya kok jadi kecil banget gitu kan? Nanti koin-koin gue udah gue celengin kok hilang gitu. Tetap bisa ditukar. Sama jadi aja. Tetap nilainya sama. Intinya nilainya sama, cuman dipersimpel aja. Iya, betul. Tapi Ki, katanya walaupun ini tujuannya baik ya, DPR itu mengingatkan ada potensi resiko inflasi tapi Ki. Kenapa? Karena ada angka yang disederhanakan nih Ki. Ada kecenderungan harga barang itu yang awalnya nanggung ya, contohnya kayak 1.200 gitu loh. Itu pasti akan dibulatkan kan. Kemungkinan bisa jadi 2.000 ya kan, atau dijadikan 1.000 mungkin. Belum tahu sih. Belum tahu kan? Belum tahu. Dan ini berpotensi memicu kenaikan harga yang merata. Jadi takutnya nanti malah ada angka-angka tanggung itu malah dinaikkan nih sama penjual. Jadi bukan tambah murah tapi tambah mahal barangnya. Jadi diratain ya. Iya, karena ada potensi itulah. Jadi DPR itu mengingatkan aja gitu. Informasi 7 yang gua lagi disorot, gua lagi sorot nih, tantangan teknisnya sih. Ya, menurut gua kan nggak biasa ya bayar 10.000 atau 10. Benar. Ya kalau nggak tahu sih, kalau di luar negeri sih sebenarnya udah ada ya sen-sennya. Gitu. Kan misalkan dari mata utamanya turunnya apa sebutannya kan macam-macam, beda negara kan beda itu kan. Nah sebenarnya itu sistem digitalnya mulai dari mesin ATM, sistem perbankan hingga software akuntansi di semua perusahaan tuh harus dipikirin juga. Itu pasti ubah semua dong. Iya pasti ngikut semua. Harus benar-benar final dulu lah. Iya, disosialisasikan itu juga penting banget. Betul, harus benar-benar matang dulu lah. Benar. Jadi nggak bisa langsung berubah itu kan. Oke. Nah kalau menurut opini lu tuh gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya rencana ini tuh nggak ada yang salah menurut gue. Karena ini pasti ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas kan. Pasti kan di pikirannya pasti ada lah ya. Ya, cuman menurut gue pribadi ya, ini harus disosialisasikan dulu ke
masyarakat. Karena orang pasti akan kaget nih dengan perubahan ini. Belum lagi yang seperti lu bilang, ini pasti akan mengubah semuanya. Dan resiko-resiko yang seperti yang DPR ingatkan itu juga benar. Ada pembulatan ketika angkanya nanggung. Itu yang bikin nantinya takutnya harga setelah diterapkan, harga pasar itu bukannya tambah murah atau stabil, tambah naik. Betul. Itu sih, kalau menurut gue pribadi, itu yang paling harus ditekankan adalah sosialisasinya. Pertimbangan-pertimbangannya itu harus dibuatkan lagi. Kalau dari lu sendiri, pendapat lu gimana? Ya benar sih, gue kurang lebih sama lu. Nah, bener-bener harus final, bener-bener harus matengin sosialisasinya ke masyarakat kayak gimana. Jadi itu jangan bikin image rupiah kita turun lah, kan kalau dulu yang gue denger kita ubah itu inflasi, gara-gara inflasi. Janganlah netizen yang nyebarin hoax itu jangan bikin kayak gitu lagi. Tapi resiko pasti ada aja, bener ya Ki? Pasti. Namanya kita pengen berkembang, itu pasti harus ngikutin. Sama lah kayak teknologi. Benar. Ya kan? Jadi nggak bisa kita terlalu kaku karena perkembangan zaman kita harus ikutin supaya bisa maju. Indonesia bisa lebih baik, ya kan? Siap. Kan kita mau semua Indonesia tuh makin maju. Yes. Coba kalau menurut kalian sendiri, pendapat kalian tentang berita ini gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, berita yang selanjutnya ini Ki, ini seru banget sih menurut gua. Nah, ini hobi gua. Ini seneng banget gua dengernya gitu lah. Tapi agak aneh juga. Anehnya apa tuh, So? Pak Bahlil itu baru aja ngeresmiin sebuah lapangan padel nih. Wah, mantap. Ya kan? Lagi tren kan? Katanya dibuka buat umum, Ki. Bisa di-booking tuh ya semuanya ya. Syaratnya ada. Apa tuh? Masuk Partai Golkar katanya. Waduh. Tapi kayaknya nggak apa-apa lah ya kalau misalnya yang ketertarikan politiknya ada, kapasitasnya ada, kenapa enggak gitu kan. Cuman kan ini jadi perbincangan nih Ki, karena ini ini kan agak lain kan untuk merekrut. Tapi ini topik lagi bener-bener anget-anget banget sih kemarin. Bener. Ya kan baru resmiin. Terus sebenarnya ini bagus untuk generasi Z. Ya, generasi muda. Bukan buat lo. Lu juga? Iya ya. Sama ya Pak. Tapi gue padel. Gue 2 kali. Kan baru 2 kali. Nggak apa-apa. Nah jadi ini juga sebenarnya bagus menurut gua karena buat dapetin anak-anak muda kan zaman sekarang harus ngikutin tren yang sekarang kan. Nah tapi yang bikin viral itu tuh sebenarnya kata-kata terakhirnya sih. Ya karena syaratnya itu harus masuk Partai Golkar gitu kan. Ini jadi pro kontra kan orang-orang kan, jadi rame lah. Nah poin 1 nih yang kemarin gua dapet, namanya tuh nama lapangannya itu Yellow Racket Club. Oh yellow ya, sesuai dengan Partai Golkar warnanya kuning kan. Gue pikir tuh bakal ada pohon beringin dengan depannya. Terus nggak ada? Nggak ada. Oh ya nggak apa-apa dong, pohon beringin kegedean Ki, susah bawanya. Ya kan Golkar lambangnya pohon beringin. Iya, cuman itu kan nggak harus ya? Nggak harus dong, gitu loh. Kan boleh pohon pisang juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu loh. Dia baru kemarin tanggal Minggu 9 November tuh baru di open, go public, diresmikan sama ketua umumnya langsung sendiri, Pak Bahlil. Oh, oke. Selain itu Ki ya, yang gue tahu ya, itu fasilitas ini diinisiasi sama Bapak Dito. Kenal dong Pak Dito kan? Menteri Olahraga dan Pemuda. Yes, itu orangnya yang menginisiasi pembuatan ataupun fasilitas ini. Betul. Nah, habis itu tuh nggak cuma ada padel ternyata, Su. Oh ya? Selain padel ada apa emang? Ada futsal, ada mini soccer, ada bulu tangkis, ada gym. Emang ada? Enggak. Oh, ada. Emang ada? Nggak ada ini. Ini nggak ada sih. Ini kagak ada di sini tulisannya. Gue bingung. Jadi dia tuh nggak cuma padel doang, So. Ternyata tuh ada pickleball juga. Pickleball. Nah ini tuh bener-bener bagus menurut gua. Ini bener-bener lagi tren banget olahraga 2 ini. Terus dia juga tidak hanya menyediakan 2 lapangan doang. Ini tuh bener-bener dia Partai Golkar tuh bener-bener mau mancing anak muda sih menurut gua. Jadi tuh bener-bener dia buka padel sama pickleball. Jadi biar anak-anak muda tuh bisa main di situ. Dan kalau punya ketertarikan, intinya kan gitu kan, punya ketertarikan ke dunia politik, ya dikasih wadah. Ya, gitu betul. Kan? Oke, jadi alasannya sendiri kenapa dibuat seperti ini gitu ya. Di tahun 2029, rentan usia 17 sampai 15 tahun akan mencapai sekitar 73% nih populasi dari pemilihannya itu. Dan mereka itu butuh pendekatan yang di luar dari konvensional yang biasanya pendekatan-pendekatan
dilakukan. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang fresh banget kan, yaitu ngikutin tren yang sedang ramai supaya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk masuk ke dunia politik. Selain itu yang gua dapat informasi yang lebih menarik nih, So. Jadi lapangan itu baru dibuka, habis itu kata Pak Bahlil dia langsung dibuka untuk umum, habis itu mau dikasih harga diskon. Harga diskon untuk yang main di situ. Iya, tapi syaratnya harus join ke partai Golkar. Beringin. Ini benar-benar dia ngomongnya tuh secara resmi loh, bukan belak-belakan gitu loh. Memang disampaikan secara resmi lah gitu kan, sama ketua kan, Pak Bahlil itu ketua Golkar ketua umum di Golkar kan. Iya. Tapi kalau menurut lu sendiri nih Ki ya, pendapat lu gimana? Lu kan seneng main padel juga nih. Pasti. Ya kan? Nah terus ada lapangan nih. Kan padel nggak harus di Yellow Racket Club. Ya kan boleh kalau orang mau. Iya. Menurut lu sendiri gimana kalau misalnya lu mau main di situ bisa dapat harga diskon, terus tapi syaratnya lu gabung dengan partai Golkar nih. Ya, kalau menurut gua sih partai lain tuh harus ngikutin partai Golkar sih idenya. Karena bagus menurut gua. Dia buat ngajak generasi muda ya, apalagi buat masuk ke bangku politik. Yes. Sebenarnya kan nggak tahu tuh plus minus, ada yang mau ada yang enggak kan. Ya. Nah ini coba main padel aja dulu, dari padel keluar istirahat ngobrol-ngobrol, join, siapa tahu kan. Ya. Masuk. Kita nggak pernah tahu kan. Iya, ke gedung MPR DPR. Yes. Atau minimal dia ada wadah untuk di dunia politik. Ya benar. Iya kan, politik kan, ngikut di dunia politik ada wadahnya. Yang menurut gue tuh bagus buat jadinya ada tempat wadahnya lah yang tadi lo ngomongin. Generasi muda ini punya tempat atau wadah disiapkan kalau misalnya ada ketertarikan untuk ke dunia politik melalui padel sama pickleball ini. Tetapi selain ada wadah ini tuh bener-bener tapi harus disortir bener-bener. Yes. Ya. Yang benar gitu loh, buat nanti benar-benar di dunia politiknya masuk ke gedung DPR ya, di bangku politiknya gimana, kan harus benar-benar dipilih. Ya nggak bisa dong kalau cuman jago padel tapi politiknya nggak ada kan, gitu buat kan? Apalagi kan DPR kan untuk Dewan Perwakilan Rakyat ya, kan? Masa cuman main-main bukan doang. Dewan Padel Rakyat. Oh iya benar. Jadi ilmu politiknya juga harus mumpuni ya. Iya. Ya benar. Kalau menurut gue pribadi nih Ki ya, sama sebenarnya dengan apa yang lo sampaikan. Jadi nggak cuman asal main padel aja, asal pengen diskon aja gitu, atau masuk ke partai politik aja. Jadi harus juga kemampuan atau keinginan atau minat politiknya juga harus ada. Karena mulai dari situ ya. Kita setuju sama-sama pasti di situ kan. Jadi ketika nanti sudah bertugas untuk partai dan nanti mungkin ada kepercayaan dari masyarakat, warga Indonesia untuk dijadikan wakil rakyat gitu kan, DPR itu punya tanggung jawab yang lebih besar, besar lagi ya kan, harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi enggak cuman asal bisa main padel. Iya. Tapi ini cukup bagus untuk jadi pintu masuk awal yang anak-anak muda tuh pengen atau tertarik dengan dunia politik. Ini bisa jadi pintu masuk awal seperti yang lu bilang, nanti harus diseleksi secara intelektualnya kah apanya, kita nggak ngerti lah ya. Mungkin ketua partai mungkin lebih tahu gitu kan. Siap. Kalau menurut kalian sendiri ya, pendapat kalian tentang berita yang ini itu gimana? Coblos. Jangan lu coblos. Lu komen apa pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, berita selanjutnya itu tuh datang dari, lo kemarin ada dengar ledakan di Seman 72 di Jakarta Utara nggak? Iya tuh, itu rame banget Ki. Itu kenapa ya bisa begitu ya? Gila. Nah, kalau informasi yang gua dapat itu terjadi di Jumat 7 November, lo bayangin lagi hari Jumatan berarti kan? Ya, hari Jumatan, pas Jumatan itu. Itu di lingkungan Seman 72 Jakarta Utara lagi melaksanakan sholat Jumat yang korban untuk luka-lukanya itu 96 orang. Sampai 96 orang. Tapi yang ngelakuin itu berarti anak sekolah. Katanya sih iya. Katanya gitu ya. Bahkan gue juga dapat beberapa foto waktu itu ya. Ada senjata ya. Ada senjata, ada bomnya. Yang ditulis-tulis pakai ini gitu loh. Itu jadi rame banget juga tuh. Nah itu umurnya tuh siswa kelas 12. Bayangin tuh, kalau sister 12 tuh berarti kelas berapa itu? Kelas 3? Iya. 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Nah yang bikin kaget juga Niki ya. Densus 88 itu menemukan total 7 bahan peledak Niki di lokasi. Waduh, udah kayak teroris ya berarti. Makanya, nggak tahu nih motivasinya apa, ya kan? 4 diantaranya itu meledak, 2 di masjid dan 2 di bak sampah, Ki. Sementara yang 3 lainnya berhasil dijinakkan. Jadi lu bayangin anak sekolah
bikin bom sampai udah mikir ya. 7 biji, bikin bom sampai 7 biji. Belajar dari mana itu, Ki? Bingung. Masalahnya tuh kemarin jadi polisi tuh sempat bingung buat nangkepin pelakunya karena dia juga luka-luka masuk ke dalam salah satu korban itu. Jadi kemarin pemeriksaannya tuh motif awalnya nggak tahu kenapa, habis itu sempat tertunda karena kan dia juga luka-luka. Anak sekolah juga. Mungkin kan polisi mikirnya kayak kita nih. Iya, sama aja gitu loh. Mungkin orang gede kan cari yang tuanya kan. Iya, cari yang kayak lu, muka lu, yang tua-tua. Tua lagi gua. Nah, ini yang paling menarik nih, Ki, menurut gua nih, Ki. Jadi Densus 88 itu mengungkapkan bahwa terduga pelaku kerap mengakses situs-situs dark web nih, Ki. Situs ini tuh diduga memuat materi brutal, rekaman kekerasan, dan juga hingga mungkin tutorial perakitan bom, Ki. Makanya mungkin aja dia belajar dari situ, Ki. Tapi kok gampang banget ya dibuka ya? Ya makanya. Juga serem juga sih. Makanya dark web lu tahu dong. Iya. Katanya kan di situ banyak hal-hal yang kita nggak pernah lihat gitu di sosial media gitu loh. Pernah lu buka berarti? Katanya gitu. Lu? Enggak, gua nggak buka, Ki. Nanti gua dicari, Ki. Hah? Jangan. Enggak dong. Udah tobat deh, Su. Enggak. Tetapi tuh yang sebenarnya gua takutin tuh ya itu dari yang informasi sebelumnya lu dapet itu. Yes. Berarti banyak orang yang bisa buka dark web dan belajar kayak gini gitu loh. Nah, itu harusnya polisi benar-benar bisa cegah dong dark web itu. Nah, itu. Oke, katanya juga nih, Ki, ya, motif utama yang sedang didalamin oleh Polda Metro Jaya itu adalah dugaan adanya pembulian nih, Ki. Makanya jadi, anak itu seperti itu. Dendam kali ya sama teman-temannya sering dibully. Makanya itu pada jangan ngebully. Nah, itu yang bully juga. Songong. Lu masih sekolah sama-sama makan nasi, bully. Gue dulu main bully aja di PS. Itu game dong namanya. Bully. Gue tahu itu. Tahu kan? Sekarang bully ada lagi. Sorry, gue potong dulu, Ki, ya. Jadi pelakunya ini juga dikenal dengan sosok yang pendiam dan juga penyendiri, Ki. Jadi lu jangan sendiri, Ki. Kalau lu sendiri diam-diam, cepirit gitu kan. Gue sendiri kadang-kadang didatengin, so. Sama? Ya banyak lah. Masa gue sebutin. Aura. Oh, setan. Setan. Aduh, kok jadi setan sih? Bingung gua. Abis itu informasi 7 yang gua dapat. Nah, ini sebenarnya tuh sebagai ancaman besar buat kepolisian sih. Iya dong. Lu anak 17 tahun udah bisa rakit bom. Ya, ini jadi kekhawatiran kan? Iyalah pastinya dong. Berarti tuh bikin bom emang bisa, cuma ya benar-benar ini benar-benar canggih loh. Iya, bomnya bisa jadi loh. Iya. Dari 7 katanya 4 kan? Iya. Yang benar-benar ditaruh dan baru 3 tuh. Canggihnya tuh benar-benar bisa pakai remote dari jauh dia. Iya. Jadi benar-benar jadinya dark system itu menurut gua dark system. Dark web ini. Iya, bukan dark system. Gue yang main Mobile Legends ya. Jadi dark web ini tuh bener-bener berarti ngajarin kita bener-bener bisa jadi gitu loh. Ya. Jadi bener-bener cyber menurut gua dari cyber tuh dari Polda atau Polri itu bener-bener harus lebih ketat lagi. Iya dong buat ngejaga itu ya. Dunia apa itu ya? Web lah ya. Ya, web, internet. Kalau menurut opini lo tuh kayak gimana nih, Su? Ini soalnya anak kelas 12 bisa rakit bomnya canggih lagi. Kalau menurut gue pribadi, Ki, ya, ini kan basicnya katanya kan dugaannya itu ada pembulian. Mungkin menurut gue itu dulu diselesaikan. Pembulian itu jangan ada lagi pembulian seperti itu. Nah, kita nggak tahu masalah yang kalian bully itu pikiran ataupun mereka tuh ngerasanya gimana gitu loh. Nah, dari situlah mungkin tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol mereka. Kalau kita cari di aspek lain, yaitu tentang dark web dan juga kenapa anak ini bisa bikin bahan peledak seperti itu gitu kan. Itu harusnya mungkin ya pengawasan orang tua pertama, terus juga sekolah, dan juga ya penggunaan internet dan juga penerimaan informasi itu harus diperhatikan gitu loh. Nah, ini menurut gue pribadi ya, ini harus banyak pihak yang harus kerjasama. Nggak bisa cuman ngomongin soal pemerintah doang gitu ya. Orang tua, sekolah, informasi, internet, semuanya harus bekerja sama untuk melindungi generasi muda kita. Jangan sampai ada yang berbahaya seperti ini gitu. Kalau menurut lu sendiri, kalau lu pendapatnya gimana? Kalau menurut gue setuju sih buat itu. Jadi itu sebenarnya ini bukan salah polisi semua. Kalau menurut gue ya. Yang pertama pasti dari orang tua, lu dibully, mungkin di rumahnya nggak ada wadah. Iya.
Ya kan? Yang tadi nggak ada tempat buat cerita. Nggak bisa cerita nih sama orang tua. Bener. Jadinya kan dia bully, bener-bener dia pendem sendiri. Ya akhirnya dia mikir mungkin kan. Iya. Ya, kita perlu ngelawan mungkin. Tapi ngelawannya kenapa sampai parah begini? Gitu. Dan kalau dia cerita kan mungkin orang tuanya bisa kasih saran yang bagus. Yes, benar. Tampol balik kek. Iya. Ya kan? Lu jitak ya Pak. Gitu. Iya. Ya kan bisa kan. Jadi yang pertama orang tua. Yang kedua pastinya sekolah. Yes. Kayaknya dulu gue pas zaman sekolah nggak mungkin guru nggak tahu itu anak dibully. Iya. Iya kan? Mungkin perhatian guru kepada murid-muridnya juga pengaruh ya. Iya pastinya. Berarti lu tahu anak itu dibully apa enggak, masa lu nggak kelihatan? Ya. Ya kan? Pasti kelihatan lah. Dan mungkin murid pun juga nggak mau cerita, nggak ada wadah juga buat cerita di guru. Udah di rumah nggak bisa cerita mungkin. Di sekolah juga nggak ada bisa cerita juga. Ke guru juga nggak bisa. Ya kan teman bully, yang bully teman. Oh iya, benar. Iya, masa dia cerita lagi ke teman. Oke, jadi berita-berita yang kita bahas ini adalah menurut pendapat kita ya. Dan kita di sini hanya membacakan berita-berita yang beredar di sosial media dan juga di beberapa platform. Bisa aja benar, bisa aja salah. Tapi semua menurut kalian. Yes. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat kita atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat share konten kita dan juga subscribe channel kita.